Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Wulandari. Insya Allah akan memandu pada kesempatan kali ini dalam Zoominar kita nih. Alhamdulillah silaturahmi bareng dengan para mitra King Salman. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa ala alihi wassalam. Kita masih bisa berkumpul meskipun secara virtual bersama-sama silaturahmi bareng nih di Zoominar kali ini. Nah, kita akan malam hari ini kita akan membahas tema tentang bersama Iqra cegah krisis buta aksara Al-Quran di Indonesia. Nah, yang paling spesial pada kesempatan kali ini adalah pematerinya nih Sobat King Salman. Mungkin ada yang udah biasa ya kalau misalkan ngeliat Kang Eka ya, tapi memang untuk kesempatan kali ini pematerinya juga memang dari tim King Salman adalah Mas Eka Purnama Yunanto selaku pemateri dari King Salman dan juga sebagai moderator pada kesempatan malam hari ini. Kemudian yang kedua, pemateri yang spesial juga ada Bapak Muhaironi atau akrab disapa Bapak Roni dari Direktur dari Al-Qosbah gitu ya. Nah, untuk yang pemateri yang ketiga adalah pelatih AMM dari Yogyakarta, yaitu Bapak Iwan Rustiawan SSI. Nah, gitu ya. Alhamdulillah pemateri pada kesempatan malam hari ini sangat luar biasa spesial. Nah, jadi memang harus dipantau sampai akhir nih, Sobat King Salman. Gak cuman itu, malam hari ini kita ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab dengan para pemateri kita. Nah, alhamdulillah sesi tanya jawabnya ini ada 3 pertanyaan nih, ada 3 pertanyaan. Jadi dari Sobat King Salman yang memang ingin mengajukan pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat ya, Sobat King Salman. Nah, tapi kita akan memilih dari 3 aja nih, karena untuk mempersingkat waktu juga ya Sobat King Salman. Lanjut ke yang selanjutnya itu ada door prize. Nah, tadi udah dibahas di awal ya, hadiah door prize spesial. Hadiahnya apa Teh Aul? Hadiahnya ada pokoknya spesial rahasia. Nanti kita buka di akhir ya, makanya harus dipantau sampai akhir. Skemanya seperti apa? Nah, ini kita akan bahas skemanya dulu. Yang pertama adalah berikan kesan terbaik ketika kita sudah launching produk Iqra King Salman. Berikan kesan terbaik di kolom chat, nanti kita akan pilih siapa yang paling menarik, itulah dia yang beruntung. Nah, untuk skema yang kedua ada sesi tanya jawab, ada sesi soal yang akan diberikan oleh tim AMM dan juga tim Al-Qosbah. Nah, nanti siapa yang cepat dan tepat menjawab di kolom chat pertanyaannya, itulah dia pemenangnya, akan mendapatkan special door prize tersebut. Oke, gak perlu berlama-lama, langsung saya alihkan saja langsung ke Kang Eka Purnama Yunanto selaku moderator pada kesempatan malam hari ini. Silakan Kang Eka. Oke, terima kasih banyak Teh Aul, openingnya dahsyat banget. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amdada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semuanya dapat sama-sama berkumpul melalui virtual di aplikasi Zoom ini dalam rangka bersilaturahim dan juga kita sama-sama menimba ilmu. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam, panutan seluruh umat manusia. Yang ketiga, ucapan terima kasih untuk teman-teman semuanya, Sobat King Salman dimanapun Anda berada, yang pada kesempatan kali ini sudah menyempatkan waktunya ya untuk sama-sama kita berkumpul di sesi webinar di malam hari ini. Baik, di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama lengkap saya Eka Purnama Yunanto, biasa dipanggil Kang Eka. Saya lahir tanggal 8 Juni 1994, tepatnya di Sukabumi, dan saat ini saya sebagai penanggung jawab kemitraan di King Salman. Nah, di malam hari ini saya tidak sendiri, sebagaimana tadi Teh Aulia sudah menyampaikan ya bahwa sesi webinar di malam hari ini kita kehadiran bintang tamu spesial. Nah, kita langsung sapa saja, ada dari tim Al-Qosbah. Nah, perlu diketahui bahwa Al-Qosbah ini adalah sebagai penerbit dari produk-produk yang saat ini ada di King Salman. Di antaranya produk Al-Quran ya yang
saat ini kita distribusikan bersama-sama produknya yang luar biasa. Kemudian hadir juga dengan produk yang terbaru saat ini sebagai inovasi ya dari Al-Qasbah, yaitu produk Iqra. Nah, kita panggilkan berikut ini adalah Bapak Muhaironi. Nah, Assalamualaikum, selamat malam Pak Roni. Saya panggil Pak Roni ya biasanya. Saya sebut Pak Roni. Ya, nampaknya sedang di perjalanan ya Pak. Habis dari masjid. Oh, Masya Allah. Masya Allah, baik. Iya. Terima kasih banyak Pak untuk bisa hadir di sesi webinar kita malam hari ini. Bapak Roni, lengkapnya Bapak Muhaironi, sebagai Direktur dari Al-Qasbah. Insya Allah nanti juga kita akan berbincang bersama-sama, yang pada kesempatan kali ini Pak Roni akan menjelaskan kepada kita mengenai latar belakang. Nah, kenapa sih dari Al-Qasbah ini memilih Iqra sebagai produk inovasi berikutnya. Kemudian juga ada fitur tambahan yang nanti sebagai wajah baru ya dari Iqra yang saat ini diluncurkan oleh Al-Qasbah. Nah, itu tadi Bapak Roni ya sebagai pemateri yang luar biasa bisa hadir bersama kita semuanya di malam hari ini untuk sama-sama nanti kita mendapatkan penjelasan dari beliau. Kemudian juga pada malam hari ini telah hadir bersama kita pelatih dari AMM Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Iwan Rustiawan, Sarjana Sosial Islam. Kita cek terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Sedayana. Masya Allah, alhamdulillah. Dawang Bapak Iwan, pripun kabare? Alhamdulillah saya pisan alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Lintas provinsi, lintas bahasa ya. Ya, tadi juga saya sempat mendapatkan info mengenai profiling dari Pak Ustadz Iwan Rustiawan ini, bahwa saat ini Pak Ustadz Iwan sebagai tim pelatih ya di AMM Yogyakarta. Kemudian saat ini juga sebagai pengasuh dari Panti Asuhan Yatim Putra Islam Yogyakarta dan juga penyuluh agama non-PNS di Yogyakarta, dan juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dalam pelatihan metode Iqra. Jadi insya Allah beliau ini, sahabat Insaman sekalian, Pak Ustadz Iwan Rustiawan akan share kepada kita semuanya mengenai metode-metode yang saat ini digunakan implementasinya dalam pengajaran Iqra. Untuk sesi awal mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Teh Aulia ya mengenai materi kita di malam hari ini, bahwa yang pertama mungkin saya sebagai perwakilan dari manajemen King Salman ingin berterima kasih terlebih dahulu untuk Pak Roni juga Pak Iwan sudah dapat menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di Zoominar malam hari ini, dan juga sebagai awal ya untuk penjelasan latar belakang kenapa sih di King Salman ini meluncurkan Iqra ya, yang mana bekerjasama dengan tim Al-Qasbah untuk dapat bisa mendistribusikan produk yang luar biasa ini ke khalayak luas di Indonesia. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk bisa share satu buah video yang mungkin bisa menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang King Salman meluncurkan produk terbarunya sebagai inovasi, yaitu produk Iqra, cara cepat belajar membaca Al-Quran. Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 telah menghentikan banyak aktivitas belajar membaca Al-Quran, baik privat, di sekolah, maupun kelompok mengaji di masjid. Kondisi ini sangat berdampak kepada muslim muda Indonesia yang saat ini sedang diambang krisis buta aksara Al-Quran. Menteri Agama Fahrul Razi mengungkapkan bahwa ada 65% umat Islam di Indonesia yang saat ini masih buta aksara Al-Quran. Angka ini sangat tinggi untuk negara yang mayoritasnya adalah muslim.
Berawal dari perhatian dalam menyikapi kondisi tersebut, maka sebagai bentuk kontribusi dan tanggung jawab kami terhadap generasi Muslim muda Indonesia, kami hadirkan produk terbaru yang mudah-mudahan dapat membantu tugas-tugas dan peranan dakwah Al-Quran di Indonesia. Dengan bangga kami persembahkan buku Iqra King Salman, Cara Cepat Belajar Membaca Al-Quran. Dilengkapi terjemah Latin sesuai bacaan dan metode belajar yang sistematis agar cepat mahir. Juga disertai petunjuk pengajaran untuk guru dan orang tua. Tersedia dalam 2 edisi yaitu reguler dan junior, serta 5 varian warna pilihan. Tampilan yang full color, kualitas kertas yang lebih kuat dan tahan lama, juga fasilitas kustomisasi tulisan di cover buku yang memberikan nuansa eksklusif dan personal. Praktis dan cocok untuk semua kalangan. Kini, tak ada kata terlambat untuk mulai belajar. Mari bersama tingkatkan kemampuan membaca Al-Quran menjadi lebih baik. Cegah krisis buta aksara Al-Quran di Indonesia bersama buku Iqra King Salman yang mempercepat dan memudahkan belajar membaca Al-Quran. Nah, itu dia tadi prolog mengenai latar belakang kenapa sih King Salman launching produk Iqra gitu ya. Bismillah, King Salman yang merupakan perusahaan yang masih bertumbuh, masih perlu pengembangan, saat ini terus berinovasi dengan komitmen kami untuk selalu menghadirkan produk-produk berkualitas yang tentunya terintegrasi dengan kebermanfaatan untuk umat. Dan alhamdulillah bersama Al-Qosbah bekerja sama kita menciarkan dan membumikan Al-Quran hingga saat ini telah hadir bersama kita semuanya produk terbaru yaitu Iqra. Materi yang kita akan bahas di malam hari ini ialah mengenai bersama Iqra, cegah krisis buta aksara Al-Quran di Indonesia. Sebagaimana tadi dipaparkan di dalam video prolog bahwasanya hasil riset dari Kementerian Agama ada total sekitar 65% masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muda Indonesia yang saat ini menghadapi sebuah krisis yang dinamakan krisis buta aksara Al-Quran. Nah, hal tersebut yang mendasari bahwa kita perlu di sini untuk berkontribusi dan kita semuanya memiliki tanggung jawab bersama untuk perkembangan generasi Muslim khususnya di Indonesia. Maka bersama, mari kita kokohkan semuanya di sini bersama-sama mencegah krisis buta aksara Al-Quran di Indonesia bersama Iqra. Nah, kemudian mungkin di sini secara singkat akan saya jelaskan mengenai spesifikasi produk Iqra yang mungkin sebagian besar dari Sobat Mitra King Salman sekalian juga sudah mengetahui ya beberapa informasi mengenai produk ini, tetapi sedikit saya ulas supaya nanti mungkin bisa disambung juga oleh Pak Roni maupun oleh Pak Iwan nantinya. Nah, yang pertama mengenai latar belakang tadi bahwa di saat ini ya di kondisi pandemi COVID-19 banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat termasuk pembelajaran ya yang terhambat bahkan terhenti ya, termasuk juga untuk pelatihan anak-anak, pembelajaran anak-anak dalam kegiatan belajar membaca Al-Quran. Nah, faktanya ada 65% masyarakat Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi krisis buta aksara Al-Quran. Maka mudah-mudahan harapannya dengan hadirnya produk Iqra di tengah masyarakat Indonesia yang saat ini didistribusikan oleh King Salman melalui kerjasama bersama Al-Qosbah, bisa kita mencegah krisis tersebut dan menyelamatkan generasi Indonesia dari fenomena krisis buta aksara Al-Quran. Maka buku Iqra King Salman merupakan buku untuk membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, yang mana di dalamnya dilengkapi oleh terjemahan Latin sebagai inovasinya, kemudian disertai metode belajar yang sistematis, serta petunjuk pengajaran bagi guru
dan orang tua. Dan tentunya yang lebih spesial di sini kami menghadirkan fitur kustomisasi nama di cover mushaf, di mana ini menjadikan produk dari Iqra King Salman semakin personal dan semakin eksklusif. Lantas apa saja sih keunggulan lainnya? Nah, selain tadi yang saya sebutkan bahwa bisa custom nama, ya, di sini juga ada 2 variasi warna yang diinginkan. Nah, lantas mungkin ada juga pertanyaan dari sobat King Salman sekalian, kenapa di sini ada 2 gitu? Ada yang reguler dan juga ada yang junior. Jadi sobat King Salman sekalian, untuk krisis buta aksara Quran ataupun misi kita untuk sama-sama menyebarkan syiar Al-Quran ke masyarakat Indonesia ini bukan hanya untuk anak-anak, tetapi cakupan segmennya bisa lebih luas lagi. Bahkan orang dewasa pun saat ini kemungkinan kita semua pun masih mencoba untuk belajar membaca Al-Quran menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu untuk segmentasinya kita bagi menjadi 2. Ada segmentasi umum dan juga untuk segmentasi anak-anak. Nah, sehingga ketika Sobat King Salman sekalian ingin memasarkan produk ini, tentunya nanti juga marketnya bisa jauh lebih luas. Ada yang mungkin nanti dihadiahkan atau diperuntukkan untuk anak-anaknya. Ada juga yang mungkin nanti ditargetkan, mungkin ada seseorang yang memang saat ini berniat ingin memperbaiki dan mulai untuk belajar membaca Al-Quran. Tentunya dengan varian warna nanti yang bisa dipilih dan disesuaikan. Insya Allah juga kita menggunakan kertas yang awet dan tahan lama, tampilan yang full color, selanjutnya juga praktis, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, cocok ya, fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Terdapat juga fitur transliterasi Latin dan juga ada petunjuk mengajar di setiap jilid Iqra tersebut. Nah, dari beberapa fitur tersebut, dari Sobat King Salman sekalian, ada yang sudah tadi mengenal dan juga memahami, namun juga dari beberapa fitur atau value yang tadi disebutkan, ada juga ya, saat launching kemarin yang bertanya gitu ya. Di antaranya yang pertama, kenapa dari Iqra King Salman ini ada fitur tambahan yaitu transliterasi Latin. Nah, mungkin dari beberapa Sobat King Salman di sini ada juga yang memiliki pengalaman mengajar anak menggunakan buku Iqra ya, di mana di sana sebelumnya belum ada inovasi transliterasi Latin. Nah, itu yang mungkin yang menjadi pertanyaan yang pertama yang akan nanti kita bahas. Yang kedua itu mengenai fitur full color gitu. Memangnya apa bedanya antara buku Iqra yang tidak full color, yang belum full color dengan yang saat ini diluncurkan oleh Al-Qasbah sebagai inovasinya, yaitu buku Iqra yang full color. Dan yang terakhir ada panduan untuk para guru ataupun pengajar maupun juga untuk orang tua ya, sebagai arahan tentang bagaimana caranya mengajarkan metode Iqra ini kepada anak ataupun kepada murid dengan baik dan benar. Nah, dari 3 poin tersebut ya, yang pertama mengenai mengapa sih ada fitur transliterasi Latin sebagai inovasi yang dipilih dari Al-Qasbah untuk dihadirkan di Iqra keluaran yang diluncurkan oleh Al-Qasbah ini yang sebagai inovasi. Kemudian kenapa harus ada tampilan yang full color dan juga mengapa harus ada panduan untuk guru maupun orang tua. Nah, telah hadir bersama kita Pak Roni, mungkin nanti yang bisa secara spesifik, detail dan jelas menjelaskan kepada Sobat King Salman sekalian untuk bisa lebih mengetahui karakteristik unik ya dari inovasi terbaru yang dihadirkan dari Al-Qasbah sebagai wajah baru di buku Iqra. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eka, Kang Eka sudah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya perkenalkan ya. Saya Mohaironi, Direktur Al-Qasbah, lahir 7 Juni 72 di Surakarta. Ya, saat ini tinggal di Bandung, diberi amanah untuk mengelola Al-Qasbah, Al-Quran Al-Qasbah, yang saat ini sudah bekerja sama dengan King Salman
dalam menerbitkan produk-produk yang memang dipasarkan khusus oleh King Salman, Al-Quran King Salman, maupun yang terakhir adalah Iqra King Salman. Ya, Iqra yang memang produk yang sangat legendaris ya saat ini, yang mungkin sudah 20 tahun ya, kurang lebih 20 tahun lebih, itu tetap bestseller ya sampai hari ini. Alhamdulillah buku Iqra bisa kita kita buat sesuatu yang baru dengan market yang baru. Jadi latar belakang dari penyusunan Iqra kerjasama Al-Qosbah dengan Balai Litbang LPTQ Nasional, tim Tadarus AMM Yogyakarta ya, dengan Al-Quran Al-Qosbah, dan juga dengan King Salman dalam hal ini yang memasarkannya, itu karena memang tadi ya seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama Fahru Rozi bahwa 65% penduduk belum bisa baca Al-Quran, dan itu disadari di sekitar kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita, itu banyak sekali masyarakat yang tidak bisa membaca Al-Quran ya. Nah, sementara ada satu buku yang luar biasa legendaris ya, karya Kiai Haji As'atul Umam, luar biasa, subhanallah ya, mudah-mudahan ini menjadi pahala yang mengalir terus-menerus buat beliau ya, karena memang karya beliau ini luar biasa dan sampai hari ini masih dinikmatin oleh sekian juta masyarakat Indonesia ya. Dengan melihat kebutuhan masyarakat yang tadi 65% itu angka yang luar biasa. Kalau kita hitung ya, dari 280 juta, 65% itu berapa? Itu luar biasa. Hampir mungkin 130-an juta. Kira-kira lebih bahkan. 150-an juta kira-kira. Itu lebih dari itu. Tidak bisa baca Quran. Nah, sementara kondisi kita adalah kondisi pandemi. Ya, pandemi saat ini sudah masuk tahun kedua. Tahun kedua kita tidak tidak bisa bertatap muka. Yang dulu tim Iqra ya, atau guru-guru ngaji di masyarakat ya, di kampung-kampung, di kota, di masjid, itu pada bisa ngajarin anak-anak ngaji dengan Iqra ya, dengan Al-Quran juga, dengan Iqra juga. Mereka saat ini tidak bisa ya, karena kebijakannya dengan kondisi pandemi ini memang tidak memungkinkan untuk itu. Maka kemudian kita mencoba mengeluarkan satu produk yang memang istilahnya memfasilitasi masyarakat, anak-anak, orang tua dan lain-lain semuanya itu untuk bisa belajar secara mandiri. Tapi memang ya, Iqra ini memang tidak bisa belajar sendiri. Ya, Iqra ini harus dalam bimbingan guru, karena memang namanya belajar ngaji itu harus ada guru, karena yang guru itulah yang akan mendengar, memperhatikan bacaan kita benar atau tidak ya. Jadi tetap pentingnya guru. Nah, ini hanya alat bantu ya, ini tidak mengganti fungsi guru, tapi ini membantu untuk mempermudah ya, ketika belajarnya dengan Zoom misalnya, dengan online, itu bisa terbantu ya dengan ini. Jadi fungsi Latin yang kita buat ini, yang kita munculkan, Latin sesuai bacaan ya tidak artinya O ya kita tulis O, A kita tulis A, begitu. Jadi ini betul-betul memudahkan. Itu latar belakang bagaimana kemudian kita menampilkan produk ini kepada masyarakat dalam bentuk yang baru. Tentunya memang kita ingin produk ini bisa diterima semua kalangan ya, terutama sekarang ya, anak-anak muda yang gamers ya, tiap malam main game sampai pagi. Ya mungkin Mas Eka ngalamin itu. Masa-masa anak-anak sekarang itu kalau main game udah nggak tahu waktu. Dia lebih banyak pegang handphone bukan untuk belajar, main game siang malam, luar biasa. Nah, ini bagaimana kita menghadirkan satu alat bantu untuk belajar membaca Al-Quran dengan sangat menarik buat mereka. Yang tentunya mereka senang dengan gambar, senang dengan animasi, senang dengan warna. Kita tampilkan Iqra ini ke dalam bentuk full color. Ya sesuai dengan market yang saat ini, market milenial, market anak-anak muda yang memang pegangannya sudah handphone yang memang multi colornya luar biasa gitu. Mungkin bukan
bukan apa, kalau di apa ya, ada sekian warna, ini udah mungkin ribuan warna begitu kalau dihitung. Jadi saat ini memang kondisinya sudah begitu berubah, begitu maju, sehingga perkembangan ini perlu kita dalam tanda petik update. Sehingga ketertarikan anak-anak terhadap belajar Quran itu ada, ya, karena memang kita tampilkan dalam bentuk full color, ya, sesuai market saat ini. Ya. Kemudian bahwa cara-cara yang coba kita lakukan, ya, karena sebetulnya market yang tidak tersentuh oleh Iqra, ya, sebelumnya itu banyak sekali, terutama market yang memang yang baru-baru muncul saat ini dengan kondisi milenial, ya, perkembangan teknologi, anak-anak semakin, anak bayi aja udah pegang handphone, pegang gadget, ya, itu sangat apa ya, istilahnya sangat mengganggu, ya, anak-anak semakin jauh dari belajar Al-Quran. Kenapa harus Iqra? Nah, ini penting, ya. Iqra ini kalau bahasa saya, ya, bahwa ini jembatan kita untuk membaca Al-Quran, ya. Kalau boleh dibilang, mungkin saya takut salah sebetulnya. Ini sebetulnya kunci untuk masuk ke gerbang yang lebih luas, yaitu Al-Quran, ya. Kalau saya bilang Iqra kunci surga mungkin berlebihan, tapi ya saya harapannya dengan kita belajar Iqra, kita bisa membaca Al-Quran dan membuka wawasan seluas-luasnya tentang Al-Quran, gitu, ya. Nah, pintunya dari mana? Dari Iqra, ya. Iqra ini metode yang menurut saya paling mudah di antara metode yang lain dan sangat familiar di kalangan masyarakat. Sehingga ini yang kemudian perlu kita angkat, kita perluas, kita buat cara-cara baru memasarkan produk ini dengan channel-channel baru, ya. Dan insya Allah ini luar biasa, gitu. Indonesia ini seperti lautan pasar yang sangat luas. Jadi jangan sampai kemudian kita melihat bahwa pasarnya kecil. Ini pasarnya luar biasa, yang saat ini bisa terus kita kembangkan, ya, dengan kerjasama dengan King Salman. Bahkan tadi ada nama-nama yang bisa luar biasa untuk peruntukannya, untuk hadiah dan lain-lain, itu sangat luar biasa, ya. Mungkin itu, ya, yang saya sampaikan, bahwa background atau latar belakang kita menerbitkan memang kondisi pandemi salah satunya, kemudian anak-anak milenial yang memang perlu wajah baru, perlu semangat baru, perlu inovasi baru, walaupun sebetulnya nggak banyak, tapi itu menarik buat mereka. Saat ini kita sudah inden 180.000 eksemplar pemesanan. Mudah-mudahan ini terus berkembang, ya, tiap hari naik terus, bertambah terus, karena antusias masyarakat, ya, dengan hadir inovasi ini sangat membuat masyarakat senang sekali, gitu, untuk punya. Nah, mudah-mudahan, ya, ke depan kita lancar pengadaan stok, mungkin dibantu dengan tim dari Iqra, ya, pengadaannya, sehingga ini bisa mempercepat. Terima kasih banyak tadi, walaupun tadi sempat terputus, tapi poinnya dapat banget dari Pak Roni. Di sini kita menghadirkan sebuah inovasi yang tentunya dengan menyesuaikan dengan kondisi, ya. Maka Iqra yang dikeluarkan oleh Al-Qasbah ini edisi milenial, gitu, ya. Jadi tepat banget nih. Insya Allah juga semakin menarik, terbukti dengan waktu yang cukup singkat pasca kita launching, respon market luar biasa sudah mulai terlihat, dan ini menjadi sebuah penyemangat dan peningkat optimisme kita semuanya dalam bersyiar melalui produk Iqra ini. Terima kasih banyak Pak Roni. Nanti juga kita akan lebih banyak lagi berbincang, ya, karena baru tadi Pak Roni menyampaikan pemaparannya, udah mulai banyak juga pertanyaan yang masuk seperti itu, ya. Dan tadi seperti yang Teh Awal sampaikan, bahwa insya Allah kita akan ada door prize nih. Nah, dan belum kita notice lagi nih Teh Awal, bahwa untuk door prize yang pertama, kuisnya adalah teman-teman silahkan untuk tulis di kolom chat pasca teman-teman mengetahui King Salman launching Iqra, apa sih kesan yang tersirat, ya, menurut Sobat King Salman sekalian. Kemudian juga
apa sih yang mungkin terfikirkan dan harapannya ke depan seperti apa? Nah, untuk jawaban terbaik nanti kita akan pilih beberapa orang ya, Teh Aul ya, untuk mendapatkan door prize spesial di sesi akhir webinar di malam hari ini. So, stay tune. Terus nanti juga Pak Roni insya Allah akan ada satu soal nih ya untuk Sobat King Salman sekalian, bagi nanti yang mungkin beruntung ya, akan mendapatkan door prize juga. Dan terakhir nanti juga dari Pak Ustadz Iwan Rustiawan juga akan memberikan soal. Nah, maka setiap dari detail penyampaian yang beliau paparkan ya, mudah-mudahan nanti bisa dicerna dengan baik dan juga siapa tahu Anda beruntung untuk mendapatkan door prize dari King Salman. Oke, berikutnya telah hadir bersama kita ya, jauh-jauh dari Yogyakarta, Bapak Ustadz Iwan Rustiawan, sarjana sosial Islam, di mana beliau ini memiliki sepak terjang yang luar biasa dalam mensyiarkan Al-Quran ya. Bertepatan juga dengan tim Iqra di Yogyakarta, beliau bergandeng tangan bersama-sama berkolaborasi untuk menebar kebermanfaatan di Indonesia. Nah, mungkin nanti bersama Pak Iwan kita akan sama-sama ketahui sebetulnya apa sih yang membuat Iqra itu menjadi salah satu buku pembelajaran yang legendaris tadi kata Pak Roni sampaikan ya. Kemudian juga kalau misalkan Sobat King Salman mengetahui bahwa ada keunikan tersendiri dari buku Iqra itu ya, yaitu sifat bukunya yang kita kenal itu jumlahnya ada 10. Nah, nanti kita akan cari tahu bersama-sama ya, bersama Pak Iwan nanti akan memaparkan kepada kita semuanya. Ataupun juga nanti kita akan ketahui sejarah Iqra itu sendiri ya, dari Pak Ustadz Iwan mungkin nanti akan menjelaskan. Maka oleh karena itu untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Al-Ustadz Al-Fadil Al-Mukarram Bapak Iwan Rustiawan SOSI, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semuanya masih selalu diberikan kesempatan oleh Allah. Terutama kita sudah diberikan kesempatan iman, Islam dan juga kesempatan nikmat panjang umur sehingga kita semuanya masih bisa menambah amal soleh kita, di antara yang pertama yaitu silaturahim ya, bersama Yayasan Tim Tadarus AM Yogyakarta dan King Salman ya. Terus kemudian juga kita yang kedua bersama-sama thalabul ilmi ya, atau mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan wasilah ini semuanya Allah segera mengabulkan segala maksud, impian, tujuan dan cita-cita kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, karena waktu yang diberikan kepada kami dari tim Tadarus AMM Yogyakarta sebagai formulator ya gerakan Al-Quran, yaitu dengan metode Iqra-nya yang diprakarsai oleh Bapak Kiai Haji Asad Humam ya, dan alhamdulillah sekarang banyak pengembangan ya dari berbagai metode di Indonesia. Bahkan Ustaz Jazir mengatakan bahwa metode yang ada di Indonesia itu ada 121 metode pembelajaran Al-Quran. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Nah, tapi di sini alhamdulillah Iqra ya, ini merupakan metode yang sangat legendaris ya. Sudah jutaan orang terselamatkan ya dengan Iqra, dan mereka sudah betul-betul yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran, subhanallah, dengan terobosan dari formulator kita yaitu Kiai Haji Asad Humam dengan menerbitkan buku Iqra-nya ya, Masya Allah luar biasa. Dan sekarang sampai saat ini ya, itu ada inovasi ya, ada inovasi metode ya, metode Iqra dengan berbagai kreativitasnya ya. Apa kreativitasnya ya, tadi sudah disebutkan dengan metode Iqra yang diterbitkan oleh dari tim Tadarus bekerjasama dengan Al-Qosbah, betul ya.
Ya, seperti itu. Oke. Dan ini merupakan inovasi luar biasa ya. Dan saya dengar juga tadi ini targetnya untuk milenial ya. Pernah terjadi ya, ada mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, karena perguruan tinggi ini mewajibkan mahasiswa untuk baca Al-Quran. Akhirnya karena mereka belum bisa, kemudian mereka mengaji dan ikro. Kemudian dia pulang ke rumahnya bawa ikro, diketawain sama adik-adiknya. Kenapa sudah besar kau pakai ikro? Kenapa? Karena ikro kan identik dengan apa? Dengan anak kecil. Akhirnya apa? Dia malu ya. Malunya kenapa? Dia masih pegang ikro yang tidak warna. Nah, sekarang diinovasi dan ada kreativitas dari mana? Dari Al-Qasbah ini sangat luar biasa ya. Dan mudah-mudahan ya dengan adanya inovasi dan kreativitas ini ya, ini semakin ya orang berminat untuk membaca Al-Qur'an. Tadi saya dengar dari Kementerian Agama yang belum bisa membaca Al-Qur'an itu kurang lebih 60%. Bahkan Republika pernah yang memberitakan masyarakat di Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran itu sampai 85%. Itu ya, jadi sumbernya dari Kemenag itu 60%, terus kemudian dari Republika sampai 85%. Ya? 80%. Nah, ini manggilnya gimana ya? Biasa kami memanggil para ustaz dan ustazah. Di sini pesertanya siapa? Enaknya dipanggil bagaimana ya? Sobat aja Pak, Sobat King Salaman. Sobat. Iya, panggilan dekat kita biasanya Sobat itu. Ikro ya? Ya, boleh. Oh gitu. Baik, Sobat Ikro atau Sobat King Salman yang selalu bahagia, jangan lupa bahagia ya. Walaupun pandemi terus menerus ya, tetap kita harus bahagia dan tentunya harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, karena waktu yang diberikan kepada kami kepada tim Tadarus AMM Yogyakarta itu hanya 20 menit, maka nanti akan saya sampaikan secara singkat dan padat. Ini seharusnya sehari. Sehari. Ya, materi sehari kalau offline itu ya tentang pembelajaran metode Iqra itu. Tapi karena pada malam hari ini ya dibatasi waktu 20 menit ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Nah, baik, alhamdulillah Iqra ini sudah hampir 28 tahun ya. Kurang lebihnya 28 tahun. Jadi sudah lama ya, sejak diterbitkannya tim Tadarus AMM Yogyakarta oleh Kementerian Agama pada tahun 91 pada saat itu. Nah, makanya di sini di AMM disebut dengan LPTQ Nasional ya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Nasional di Yogyakarta. Nah, karena DAM ini sebagai pilot proyeknya pengembangan gerakan-gerakan Al-Quran, khususnya gerakan di TKA-TPA. Ya, sekarang TKA-TPA subhanallah luar biasa sudah menjamur di mana-mana ya. Nah, baik Sobat King Salman yang berbahagia ya. Dalam mereka ini ya, kalau kita menerima itu sudah tidak asing lagi ya. Jadi sudah bersahabat dengan kita. Bahkan sahabat semua yang hadir di sini pasti sudah belajar dengan Iqra, bahkan mengajari Iqra. Saya dulu juga belajar, Pak. Betul ya? Semuanya. Betul. Jadi sudah tidak asing lagi. Ya. Oke, nah baik, di sini dalam metode Iqra ini cara pengajarannya itu model pembelajarannya yang pertama apa? Ya, kita kenalkan bacaan langsung. Ya, A, Ba, Ta. Ya, bacaan langsung artinya langsung beri harok fathah. Udah ya, oke. Nah, baik, kita langsung dalam metode Iqra ini pembelajarannya bacaan langsung ya. Ditulis dibaca A, Ba, Ta. Ya. Nah, kalau dulu sebelum Iqra hadir ini ya sahabat semuanya, itu ada salah satu metode yang fenomenal ya. Lebih fenomenal lagi apa? Namanya metode Baghdadiyah. Ya. Metode apa? Baghdadiyah yang dieja atau istilah dengan bacaan turutan. Ya, dulu ya waktu saya ngaji, kalau orang Jawa Barat, kebetulan saya orang Jawa Barat juga ya.
Saya asli dari Ciamis ya, sekarang masuk Pangandaran ya. Oh, atuh tatanggi Ustaz. Jadi di sini tetangga ya, alhamdulillah. Nah dulu saya ketika ngaji ya sama Pak Ajengan, sama Ustadz ya, itu kalau di Jawa Barat tuh turutannya bagaimana? Alif Jabar A, Alif JRI, Alif PSU, A, I, U ya. Betul gitu ya, laras gitu? Betul. Masih ingat Pak. Laras ya, nah itu. Nah beda lagi, kita berangkat lagi ke arah Jawa Tengah atau Jawa Timur itu beda lagi ya, alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, A, I, U. Nah itu metode Baghdadi. Nah sekarang kalau kita ini ya, sekarang coba sahabat semuanya silakan dieja atau diturut berapa kali. Ada yang berani, tak kasih hadiah. Ya, nah itu luar biasa. Tapi masya Allah ya, dengan metode Baghdadi ini ya sudah melahirkan para ustadz, para kiai yang masya Allah luar biasa mereka, sehingga bisa mendalami Al-Quran ya, bahkan bisa mentafsirkan Al-Quran. Nah seperti itu. Nah baik itu. Jadi yang pertama dalam metode Iqra itu kita kenalkan dengan bacaan langsung. Kemudian yang kedua ya, slide-nya terus aja ke bawah. Siap. Ya. Kita dipercepat. Yang kedua ya, CBSA. Apa CBSA? Cara belajar santri aktif. Ya, cara belajar santri aktif. Nah, di sini yang aktif itu bukan ustadznya. Jadi yang aktif hanya siapa? Hanya santri, bukan ustadznya. Ustadz hanya mengenalkan pokok bahasan. Apa itu pokok bahasan? Judul ya. Terus ke bawahnya lagi materi, dan paling bawah bahan remedia. Jadi yang aktif siapa? Santri, santri ya, bukan ustadznya. Nah ini ya, CBSA, cara belajar santri aktif ya. Jangan deh, coba perhatikan ya. A, ba, a, ba. Nah, terus nih ba, ta, fa, ta, sa, ta. Tidak seperti itu. Tapi Ustadz menjelaskan pokok bahasan. Bagaimana cara menjelaskan? Ketika Ustadz ya, guru ngaji mengajarkan pokok bahasan itu, santri sudah melihat gerak bibir gurunya ya. Saya melihat dulu gerak bibirnya, bagaimana cara pengucapannya. Oke. Nah sahabat semuanya, kalau sudah paham ya, baru ditunjukkan pada apa isi materi di halaman tersebut ya. Kita pantau. Nah, maka di sini ada 3 loh, dan yang ketiga motivasi. Nah, kemudian yang berikutnya privat. Nah, privat itu bagaimana? Itu berhadapan langsung. Makanya di sini dianjurkan dalam Iqra ya, Al-Qasbah ini ada tulisan ya, setiap halaman ada tulisan. Pembelajaran Iqra ini diajarkan dalam bimbingan guru privat. Jadi harus berhadapan langsung, atau boleh talaki. Ya, berhadapan langsung. Nah, makanya kalau ngaji itu nggak bisa kalau kita belajar sendiri, walaupun di Al-Qasbah ini ada ya tulisan-tulisan bahasa Indonesianya. Ya. Ya, nah itu tadi saya lihat sekilas kayaknya ada beberapa pertanyaan tentang masalah itu. Betul. Ya. Oke. Nah, jadi dalam metode Iqra saya privat, berhadapan langsung. Nah, kemudian sistematis ya. Dalam metode Iqra ini ya, sistematis, disusun secara lengkap dan sempurna, terencana secara terarah, dimulai dari pelajaran yang amat dasar dan sederhana dengan rangkaian huruf demi huruf, sedikit demi sedikit ya, tahap demi tahap ya, dan seterusnya. Jadi dari pengenalan bacaan yang tunggal ya, nah itu disusun dari bacaan yang tunggal sampai nyambung ya, itu berjumlah berapa? 6 jilid. Nah, terus kemudian ya, dalam pembelajaran metode Iqra apa? Komunikatif ya. Nah, ini bagi para pengajar, ketika mengajar harus komunikatif. Jadi setiap huruf atau kata dibaca betul. Nah, di sini Ustadz jangan diam saja, tetapi perhatian ya, atau penghargaan. Misalkan ya, santrinya bacanya betul. Terus kemudian apa lagi? Betul. Nah, jadi ada komunikatif. Jangan sampai santri yang baca satu halaman betul ya usah diam aja.
ya, karena ngantuk atau mungkin pusing atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi harus komunikatif. Ya, ini mungkin kalau untuk milenial ya ini ya oke kan dengan siapa yang kita hadapi. Artinya harus komunikatif. Nah, kemudian mengenai judul-judul ya di sini Ustadz langsung memberikan contoh bacaannya ya. Jadi langsung memberikan contoh bacaannya. Misalkan di Iqra 1 ya, halaman 1 a ba. Tadi saya sudah sekali contoh ya, a ba. Langsung memberikan contohnya. Ya, jadi tidak perlu banyak penjelasan ya. Santri tidak usah dikenalkan dengan istilah fathah, kasrah, sukun dan seterusnya ya. Jadi untuk judul-judul Ustaz langsung memberikan contoh bacaannya. Nah ini perlu saya sampaikan juga ya. Kemudian bila santri salah membaca huruf ya, cukup betulkan huruf-huruf yang salahnya saja, yang kelirunya saja dengan cara apa? Dengan cara isyarah. Ya, misal ya huruf aslinya atau ya kalimat aslinya apa ya di sini misalkan ya nah ternyata berarti di sini ketika santri bacanya salah, Ustadz jangan langsung membetulkan huruf aslinya ya. Paham semuanya sahabat semuanya ya. Jadi jangan langsung betulkan huruf aslinya, tapi dengan cara apa? Dengan cara isyarah. Misal dengan awas, stop, hati-hati dan lain sebagainya. Ya. Nah itu. Nah terus next lagi. Ada istilah akselerasi ya. Jadi bagi santri yang betul-betul menguasai pelajaran yang sekiranya bisa dipacu, maka membacanya boleh dilompat-lompat, tidak perlu tuh satu halaman membacanya. Nah ini kan kita sering menemukan santri yang cerdas ya, langsung connect ya ketika kita menjelaskan pokok bahasa itu ya, ini membacanya nanti tidak usah satu halaman, bisa diloncat. Misalkan halaman pertama bisa 3 baris, berikutnya halaman berikutnya juga 3 baris ya, dan seterusnya. Next lagi. Nah, kemudian untuk EBTA ya, itu untuk EBTA sebaiknya ditentukan dan ditunjuk oleh tim penguji khusus ya. Jadi sekali lagi untuk kenaikan jilid yang berhak menguji ya, yang meng-EBTA siapa, itu ditentukan guru khusus atau tim yang sudah ditunjuk. Ya, nah itu. Nah kita langsung ke ya target jilid pertama. Ya. Nah, tadi sudah saya singgung ya, pokok bahasan lembar kerja santri bahan remedial. Nah pokok bahasan apa tadi judul-judulnya? Lembar kerja santri itu. Nah ini isinya. Dan yang paling bawah itu bahan remedi. Ya paling bawah sendiri baris yang terakhir. Ya. Nah ini a ba. Nah ini yang terakhir tuh bahan remedi. Ya, jadi pokok bahasan paling atas ini lembar kerja santri. Ya. Nah, di sini targetnya apa? Santri harus bisa menguasai ya makhorijul huruf perbedaannya. Ya, terutama di sini ada beberapa huruf yang hampir sama bunyinya. Nah, ini harus kita tekankan di sini sebelum naik ke jilid 2. Misalkan antara A dengan A ya. Nah, ini biasanya kalau masing-masing daerah, kalau di Jawa atau Jogja itu masih ada yang menggunakan pembelajarannya A jadi nga ya. Nah, itu jadi nga ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ngalamin ya kan. Nah itu makanya disandingkan antara A dengan A. Nah dulu kalau orang Sunda mah saya nggak bisa ngomong fa ya. Ya kan? Fa itu jadi apa? Eva jadi Epa. Ya, itu masing daerah punya apa ya? Punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Nah ini. Jadi kita harus di Iqra 1 harus dikuasai dulu ya tentang makhorijul hurufnya, terutama dengan huruf yang hampir sama bunyinya antara A kemudian H
ha, ya, fa, sya, nah itu dan seterusnya. Nah, berikutnya jilid 2. Nah, jilid 2 ini mulai dikenalkan huruf sambung. Itu halaman berapa? Halaman 16. Targetnya apa? Meningkatkan kefasihan. Anak dapat membaca huruf sambung, ya. Kemudian anak dapat membedakan dengan cermat bacaan mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Nah, kenapa biasanya anak itu, pengalaman kami kalau mengajar, itu sering dipanjang-panjangkan bacaannya. Nah, ha, ro, ya kan? Ya. Nah, ini biasanya ya ustadznya kalau belum tahu itu dibiarkan karena udah betul. Iya betul, tapi kan bacanya apa ya? Apa istilahnya menggunakan lagu yang dia ciptakan sendiri. Nah, seperti itu. Ya kan? Jadi akhirnya apa? Yang seharusnya baca panjang jadi pendek. Pendek jadi panjang. Nah, makanya di sini jilid 2 ya, mulai halaman 16 itu dikenalkan dengan bacaan huruf sambung. Itu di Iqra ada perintahnya semuanya. Ya, semua ada perintah-perintahnya. Bedakan, hati-hati dengan cermat. Ya kan? Nah, itu dengan cermat. Dan ini ya pengalaman kalau karena kebiasaan ngaji jaket seperti itu dan tidak dibetulkan, itu sampai besar seperti juga. Karena kebiasaan mungkin ya, Ustaz ya. Nah, kebiasaan dan tidak ada yang membetulkan mungkin. Ya, karena ya tadi mungkin ustaznya sudah betul bacanya padahal salah. Makanya sekali lagi mulai halaman 16 di 2 sudah dikenalkan bacaan mad, ya. Oke, kemudian yang berikutnya jilid 3. Cukup ya. Nah, targetnya apa jilid 3? Di sini santri sudah mengenal kasroh panjang ya, dumah panjang ya, menguasai fathah, kasroh, dumah, sukun, huruf wawu, alif dan ya. Dumah atau doma sih? Ya. Ini Duma itu dulu ada, kita kan sering dikunjungi dari Malaysia ya. Jadi ketika presentasi itu ketika kita menyampaikan Boma itu bilangnya orang Malaysia Duma. Oh ya Duma ya. Nah itu beliau Bo sama Du ya. Jadi orang Malaysia itu karena kita sebelum pandemi itu mesti ada kunjungan terus ya dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Insya Allah. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia itu mengirim universitasnya ya yang terkait dengan disiplin ilmu pendidikan. Ya, mereka dikirim terutama tentang pembelajaran Iqra ya, karena di Malaysia Iqra itu sudah luar biasa. Ya, bahkan ada apa ya istilahnya ada perwakilan di sana. Bahkan kita di sana ada gedungnya sendiri, gedung Iqra ya. Al-Fikr namanya. Masya Allah. Itu untuk pelatihan itu ya. Gimana? Untuk pelatihan. Ya, jadi ingin melihat langsung bagaimana pembelajaran Iqra langsung dari AMM yang punya punya formula ini ya. Itu jadi tidak hanya lokal saja tapi interlokal. Kemudian selanjutnya jilid 4, santri mulai dikenalkan fathah, dumah ya, kasrah tanwin dan qalqalah ya. Jadi mulai jilid 4 ya di halaman pertama ya, itu sudah dikenalkan apa harokatan tanwin, an, ba, ban ya. Nah itu sudah kita kenal harokatan tanwin, terus kemudian apa dumah, kasrah tanwin dan qalqalah. Nah sudah dikenalkan semua huruf hijaiyah dan nama-nama tanda baca. Kemudian dikenalkan bacaan izhar, nun sukun, tanwin dan mim sukun. Nah itu kita kenalkan tentang bacaannya. Next lagi. Nah ini jilid 5 ya, sudah dikenalkan dengan apa namanya tentang alif lam samsiah, alif lam qamariyah, kemudian apa al-waqfu wal ibtida, ahkamul mad dan seterusnya ya. Dan begitu pun di jilid 6. Nah, ini semua sudah berkaitan tentang masalah ilmu tajwid. Tapi ingat, di sini kita hanya mengenalkan ya. Jadi kita hanya mengenalkan bacaan-bacaannya. Tidak sampai ke istilah-istilahnya. Misalkan misalkan di jilid 6 ketemu dengan hukum idgham ya. Nah, ada yang namanya idgham ya. Apa Ustaz? Idgham. Apa itu Ustaz idgham? Nah, idgham itu idkhalus syai'i fi syai'i. Apa itu Ustaz?
memasukkan sesuatu pada sesuatu. Apa itu Ustaz? Idgham. Nah, kita tidak usah Bingung ya, sana ya. Yang penting cara membacanya dulu ya. Ya. Kenapa? Karena belum saatnya santri dikenalkan dengan istilah seperti itu. Ya, kenalkan saja cara membacanya. Ya. Nah, apalagi nanti ini ada translate-nya ya. Wah, ini nanti bisa, ini banyak pertanyaan juga nih ya. Itu untuk pembelajarannya. Nah, ini sekilas singkat tentang pembelajaran metode Iqra. Seperti itu. Siap. Oke. Di jilid 6 ini sudah apa? Sudah mengandung bacaan-bacaan dari Al-Quran. Ditambah lagi tentang apa? Fawatihus suwar. Ingat ya. Nah, ini tekankan di sini tentang bacaan fawatihus suwar atau pembuka surah. Kenapa? Karena ketika santri karena penjelasan di Iqra itu kan hanya setengah halaman, ya kan? Ya. Tentang penjelasan bacaan fawatihus suwar ya, itu hanya setengah halaman. Makanya ditekankan juga ya dalam bacaan ini. Kenapa? Karena nanti kalau santri sudah Al-Quran itu biasa lupa. Tidak hanya santri, anak besar aja yang sudah dewasa itu lupa. Ya, saya dulu pernah ngetes ya, guru TK itu lulusannya dari disiplin ilmu pendidikan agama, tapi ketika disuruh membaca surah Maryam ya, itu bingung kan. Saya kaf ha ya ain sad, baca bagaimana? Kahaya ngaso. Masya Allah. Seperti itu ya. Nah, ini jadi tolong di jilid 6 ya, tekankan fawatihus suwarnya, terus sama gunnahnya ya. Inna, kenapa? Karena kalau membaca sering innalladzina amanu, enggak nah, terus kedua apa? Ikhfanya ya, dengungnya selama 2 harokat ya, min qablikum. Nah, di 2 harokat. Nah, ketika membaca Al-Quran santrinya, nah itu perhatikan gunnah, ikhfa, madnya. Itu yang paling banyak ya. Nah itu. Jadi makanya di sini nanti sahabat semuanya ya, ketika kita ingin mengajarkan Al-Quran itu Masya Allah ya, pahala luar biasa. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya ya. Nah, makanya dalam pengajaran metode Iqra itu tadi sudah saya contohkan seperti itu. Ya. Jadi di Iqra ini memang sudah banyak kelebihan dan sudah teruji dan diakui oleh dunia. Ya, akhirnya apa? Al-Qasbah pun meminang Iqra untuk diinovasi. Seperti itu. Ya. Oke. Baik, saya kira cukup ya. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Walaupun sebentar, semoga bisa bermanfaat. Hatur nuhun kasadayana partisipasian waktu ka abi ya. Mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Pak Ustadz Iwan Rustiawan atas penjabaran dan pemaparannya tadi mengenai metode-metode dalam pengajaran Iqra. Kalau tadi Pak Iwan menyampaikan dari slide ataupun materi pembelajaran yang biasanya beliau mengisi itu 1 hari, tapi karena memang momentumnya sekarang waktunya kita singkat mungkin ya. Mudah-mudahan nanti Pak Iwan ada kesempatan berikutnya untuk kita bisa belajar bareng lagi ya di kesempatan berikutnya gitu ya. Kita jadwalkan. Mudah-mudahan Pak Iwan berkenan ya Pak ya. Karena saya yakin banyak juga di sini yang masih sama-sama ingin terus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran menggunakan metode dalam buku Iqra. Ya, selanjutnya mungkin nanti kita juga akan menyimak ya mungkin metode transliterasi Latin ini, apakah nanti ada tips khususnya untuk kita belajar menggunakan Iqra yang di-launching oleh Al-Qasbah. Nanti akan penjabaran juga mungkin dari Pak Roni, mungkin nanti bisa menambahkan atau dari Pak Iwan mungkin nanti ada
tips juga nih tambahan kalau misalkan di sini ada transliterasi Latin. Tapi kalau misalkan dilihat, Sobat King Sama sudah melihat dari review ya yang dari Iqra Al-Qasbah ini, sebetulnya untuk Latinnya itu di halaman EBTA itu tidak ada transliterasi Latinnya. Jadi kalaupun misalkan santri ada ujian ataupun ada EBTA ya oleh guru ngajinya, pada halaman EBTA itu tidak ada transliterasinya. Jadi bisa pure clear ya secara langsung untuk bisa dites bagaimana perkembangan mereka dalam membaca metode yang ada dalam buku Iqra ini. Nah, sebelum kita nanti mungkin masuk ke sesi tanya jawab ya, di kolom chat juga ini masih terus bertambah perihal testimoni dan juga harapan mereka ke depannya, untuk nanti kita bisa pilih ya dari komentar terbaik. Nah, tadi saya baru dapat informasi dari tim bahwa ternyata di luar dugaan, saya tidak pernah bisa menyangka gitu. Pada malam hari ini juga telah hadir nih Sobat King Saman sekalian, pimpinan dari tim Tadarus AMM Yogyakarta. Wah, saya tidak menyangka gitu. Beliau adalah Ibu Ibu R. Ya, mungkin kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Erwis selaku pimpinan dari tim Tadarus AMM Yogyakarta untuk memberikan sambutan pada sesi webinar kita di malam hari ini. Kepada yang terhormat Ibu R, waktu dan tempat dipersilahkan. Barangkali Ibu ingin menyampaikan dua patah kata untuk kami semua di sini. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang terbaik ini kita bisa berjumpa ya walau dengan Zoom. Terima kasih atas kepercayaan saudara-saudara semua, Sobat Iqra ya. Sobat Iqra yang kami hormati, akibat dari pandemi corona dan pendidikan yang tanpa tatap muka ini, maka tadi sudah disampaikan Pak Iwan ya, menurut Harian Republika pada tahun 2020 ini angka buta huruf Al-Quran mencapai 85% ya. Tapi itu 2020 dan sekarang 2021 kemungkinan dikhawatirkan lebih tinggi lagi. Jadi sulitnya belajar Al-Quran secara daring itu disebabkan karena sejarah pendidikan Al-Quran ini kan belum pernah mengalami pembelajaran Al-Quran secara daring ya. Kemudian juga guru-guru banyak dari bukan kalangan pendidikan guru ya, sehingga mungkin ada kekurang siapan dalam membuat kurikulum atau model pembelajaran secara daring. Maka pada kesempatan ini diharapkan pengajaran Iqra milenial ini bisa kembali menjadi gerakan yang monumental, yang sangat ditunggu dan diharapkan masyarakat Indonesia. Nah, Iqra milenial ini telah dimudahkan dengan transliterasi ke huruf Indonesia ya, sehingga dalam hal ini perlu secara khusus dicermati agar jangan sampai timbul kesalahan dalam membaca atau melafalkan makhrijul huruf. Jadi ingat, translate Indonesia itu terkadang mengalami perubahan ya. Misalnya Al-Quran itu dulu pakai apostrof, tapi sekarang tidak. Jadi sekarang Al-Quran. Nah, begitu ya. Dan ingat juga translate Indonesia dan Malaysia juga berbeda ya, berbeza. Misalnya short itu SY, kemudian kalau kita SH ya. Tapi sekarang juga sudah berubah lagi. Sehingga memang kita perlu
mengikuti EYD yang terbaru ya. Jadi insya Allah nanti kalau ada kesempatan, semoga masih ada kesempatan terbaik, kita akan juga selalu update ya sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak Indonesia ya. Dan insya Allah kita dukung gerakan ini dengan semangat berdakwah Al-Quran. Dari tim Tadarus AMM kami menyampaikan selamat berjuang kepada Sobat Iqra ya. Selamat berjuang bersama tim Tadarus AMM Angkatan Muda Masjid dan Musala Yogyakarta dengan Al-Qosbah dan dengan King Salman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa semangatnya dan vibrasinya itu nyampe ke sini walaupun dari Yogyakarta dan bertemu secara online dengan kita ya. Kami di Sukabumi juga ikut tertular gitu ya semangatnya. Semangat luar biasa bergejolak membara untuk sama-sama kita mensyiarkan dan membumikan Al-Quran terutama di kondisi yang saat ini kita rasakan bersama-sama. Oke. Terima kasih banyak Ibu Erwis ya untuk kesempatan dapat meluangkan waktu dan berbincang bersama di sesi webinar malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan juga perlindungan untuk Ibu dan keluarga semuanya di Yogyakarta. Oke, selanjutnya mungkin ada feedback ya ataupun mungkin ada respon dari Pak Roni atau dari Pak Iwan sebagai tambahan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Mungkin barangkali dari Pak Roni ya. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan ya dari audiens di malam hari ini. Namun sebelum itu mungkin ada penyampaian tambahan dari Pak Roni ataupun Pak Iwan yang ingin menambahkan. Barangkali dari Pak Roni ada tambahan Pak? Mengenai transliterasi Latin di Al-Qosbah ini apakah tadi kalau dari Bu Erwis menyampaikan kita mengikuti EYD, nah bagaimana untuk transliterasi Latin yang sudah diluncurkan oleh Al-Qosbah di buku Iqra ini, itu transliterasi Latin yang seperti apa? Mungkin bisa boleh dijelaskan ke kami Pak Roni? Oke, sudah ya. Ya, kalau tampilan yang ada di Iqra milenial ini kita sesuaikan dengan vokal ya, ucapan ya. Ya, transliterasinya kita sesuaikan dengan ucapan. Jadi kalau tadi Bu R ya menyampaikan ya seperti itu. Kalau shot ya SHO gitu ya. So, kalau ro ya kita tulis ro bukan ra. Kalau di transliterasi yang lain Pak biasanya pakai ra gitu. Kita ro ya pakai ro gitu. Jadi memang sesuai apa yang kita ucapkan. Ya, tulisan itu sesuai. Kalau panjang kita tulis panjang 2 kita tulis panjang 2. Ro o-nya 2 berarti panjang 2 gitu. Jadi memang betul-betul sesuai dengan bacaan. Ya. Mungkin lebih jelasnya lagi barangkali Pak Sodak bisa Pak Sodak sebagai foundernya Al-Qosbah, barangkali bisa membantu atau memberikan tanggapan Pak Sodak. Masya Allah. Mangga Pak Sodak. Pak Sodak malam hari ini hadir juga Pak? Hadir. Baik. Hadir. Masya Allah. Saya nggak menyangka webinar malam hari ini bisa dihadiri oleh Masya Allah yang orang-orang yang sangat luar biasa dari tim Al-Qosbah dan juga dari tim AMM Yogyakarta. Baik. Untuk mungkin memberikan tambahan ya di malam hari ini telah hadir juga bersama kita founder dari penerbit Al-Qosbah yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Al-Mukarram Bapak Sodak ya. Kepadanya Sabandi Sodak. Bapak Sobandi Sodak. Mangga Pak, waktu dan tempat ya. Dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, dalam malam ini kita launching buku Iqra yang kita sudah buat dengan Bu R, dengan tim Tadarus itu mungkin 6 bulan ya. Jadi
membuat ini terus terang aja bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi Masya Allahnya kita sangat juga dibantu sekali dengan tim Tadarus ya, terutama Ustadz Royhan. Ustadz Royhan juga ada di sini, walaupun hari ini mungkin belum bicara ya, tapi insya Allah nextnya bicara Ustadz Royhan dari tim Tadarus AMM. Kita jadwalkan, Jadi, Pak. insya Allah. Jadi luar biasa lah tim Tadarus membantu kita dalam Jadi kalau ini Iqra ini ibarat mobil gitu. Jadi 30 tahun yang lalu pada masanya ya seperti itu ya. Jadi hari ini milenial itu kita hanya mengupdate atau memperbarui packagingnya aja. Jadi sebetulnya inti-intinya yang sudah dibuat sama Kiai Haji Asad Humam itu almarhum itu sudah sangat bagus lah ya. Jadi kita tidak mengubah apapun dari sana, hanya ingin membuat warna baru, packaging baru, bungkus baru, sehingga pada hari ini itu terutama sobatnya Iqra gitu ya, itu benar-benar bisa merasakan Iqra yang ya bahasa kita disebutnya milenial lah gitu ya. Jadi ini yang kita sangat senang gitu ya. Jadi usaha kita 6 bulan terakhir ini dengan Ustadz Royhan, Bu R, kemudian teman-teman Al-Kosbah, Pak Roni gitu ya. Terus ada Ustadz juga, ada Ustadz di sana, Ustadz Iwan. Jadi ini bukan ketika kita buat translasi Latin itu bukan tanpa ini diskusi ya. Jadi sebetulnya di Kementerian Agama itu sudah ada standar baku translasi Latin, ya. Hanya saja ketika kita diskusi ada berapa yang untuk awalan kita ubah. Seperti tadi disebut Pak Roni, ra itu jadi ro. Nah, kalau di Kementerian Agama, ra itu dikasih strip atas supaya orang itu bisa mengartikan membacanya itu dengan ro. Nah, cuman karena ini konsumsinya itu untuk sobat Iqra yang milenial dan segala macamnya supaya lebih mudah, kita langsung ubah itu ke ro. Gitu. Jadi latar belakang Latin ini kita hanya ingin membantu sebagai alat bantu supaya ketika nanti setelah ada gurunya mungkin dia mau mengulang-ulang lagi. Nah, pada saat mengulang lagi itu dia bisa baca Latinnya, translate-nya itu. Jadi harapannya sih kita punya niat baik ya. Gimana caranya yang tadi disebut sama Bu R, Pak Roni, bahkan sampai 80% orang itu tidak bisa baca Quran, itu kan sangat ironi lah. Di negara Muslim terbesar di dunia, tapi yang bisa baca Quran itu baru sedikit itu. Makanya upaya-upaya ini kita coba untuk mengemas lebih kekinian, berwarna, terus kertasnya juga kita coba untuk yang HVS yang terbaik gitu ya. Jadi kita berharap bahwa Iqra ini dapat menjangkau sobat Iqra yang mungkin usianya mungkin masih sekarang tuh suka gadget ya, suka hal-hal yang colorful. Nah ini yang mudah-mudahan yang tadinya dia mungkin sama Iqra, wah ini mungkin dia nggak minat, mudah-mudahan sekarang dia jadi minat gitu. Jadi perjuangan kita mungkin masih panjang insya Allah, masih ada 85% lagi yang perlu kita bantu gitu ya, untuk bisa baca Quran gitu ya. Jadi mudah-mudahan kerjasama ini antara King Salman, terus yang sudah capek-capek malam ini meng-launching gitu ya, itu juga jadi amal jariahnya gitu ya. Jadi karya dari almarhum Kiai Haji Asad Humam ini tidak hanya bisa terus langgeng, nanti sama timnya King Salman juga bisa dibantu untuk online-nya dengan para reseller-reseller mudanya, dan di daerah-daerah itu juga dari Al-Kosbahnya juga dan tim AMM juga insya Allah terus support lah.
buat perkembangan atau masukan-masukan kalau ada yang mungkin perlu diperbaiki atau ada apa gitu ya, kita bisa insya Allah terbuka lah. Yang penting niat kita gimana caranya tugas kita 85% masyarakat Muslim di Indonesia itu bisa baca Quran. Itu yang mungkin maksud dari almarhum Kiai Asad Umam dulu itu seperti itu gitu. Jadi ini yang kita perlu teruskan, dan saya yakin dengan packaging ini, apalagi Pak Roni tadi sebut ya, ternyata permintaannya luar biasa sekali gitu ya. Jadi alhamdulillah ini mungkin Bu R sama tim Tadarus AMM ini, alhamdulillah King Salman ini mampu membangkitkan lah gimana caranya Iqra milenial ini bisa menjangkau ya ke banyak kalangan lah, terutama yang milenial yang suka sama gadget dan ya suka juga dengan biasanya belanja online lah gitu ya. Jadi ini juga kita mau jangkau juga insya Allah. Jadi mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini aja. Nanti juga tim Tadarus, kita juga AMM Tadarus Yogyakarta juga membantu kita juga untuk nanti training supaya semakin kuat, semakin baik kita bisa mendeliver produk Iqra milenial ini, dan mudah-mudahan dengan kerja ini 5 tahun lagi mudah-mudahan jadi tinggal 30% gitu. Amin. Yang belum bisa baca Quran gitu kan ya. Nah mungkin 10 tahun lagi mungkin tinggal 5% insya Allah gitu. Jadi ini yang perlu kerja keras semuanya gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran buat kita semua gitu ya. Mudah-mudahan perjuangan ini seperti kata Bu R, perjuangan ini perlu kita teruskan sampai dan kita lanjutkan lah gitu. Ya terima kasih semua atas kesempatannya, Om Salman, terus teman-teman tim King Salman, tim Tadarus AMM Jakarta, Bu R, Ustadz Royhan, Ustadz Iwan, Pak Roni, dan teman-teman yang nggak bisa disebut sini. Mudah-mudahan ini bukan hanya langkah awal besar yang bisa kita lakukan untuk berbuat lebih baik untuk negeri ini, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Syukran katir Pak Sodak. Sekali lagi saya gak menyangka gitu di malam hari ini Pak Sodak juga bisa ikut hadir dan menyampaikan beberapa pemaparan ya untuk kita semuanya. Bahkan ini dari para teman-teman Sobat King Salman ada yang bilang ini Iqra Reborn katanya. Milenial banget ya, Iqra Reborn. Terus tadi juga penyampaian dari Pak Sodak itu memperkuat lagi ya Pak Iwan ya, tentang nanti kita ada sesi pelatihan lagi ya. Amin, mudah-mudahan Allah berikan kesempatannya Pak. Mungkin ada lagi tambahan dari Pak Roni, Pak Iwan atau yang lainnya sebelum kita masuk ke sesi berikutnya? Cukup, dari saya cukup. Baik, kalau begitu kita akan langsung lanjut ke sesi berikutnya. Pak Roni, Pak Sodak atau Pak Iwan atau Bu R yang ingin nanti boleh menyiapkan soal, mungkin ya kita akan masuk nanti ke sesi door prize. Mungkin nanti bisa disiapkan soal yang unik lah, nanti bisa Bapak atau Ibu sampaikan untuk nanti kita meramaikan sesi door prize ya di sebelum sesi penutup di akhir webinar ini. Nah, lanjut kita mungkin akan mengambil 3 pertanyaan ya dari penanya. Nanti mungkin ditujukan kepada siapa, nanti kita cek di sini relate-nya untuk pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Minta bantuannya untuk Teh Aul. Teh Aul masih ada Teh Aul? Masih ada nih Kak Eka. Oke, Teh Aul. Tadi sempat nyusun pertanyaannya banyak, alhamdulillah gitu kan, banyak yang pengen tanya, banyak yang kepo-kepo, dan banyaknya juga ternyata yang pengen partisipasi kesannya. Ternyata kesannya lebih banyak daripada pertanyaan ini Kak Eka. Pada pengen door prize kayaknya nih ya. Nah, oke, kalau kayak gitu kita langsung aja ke pertanyaannya ya Kang Eka. Saya dikasih kesempatan berapa nih Kang Eka? Kayaknya 3 dulu aja deh ya. Pertanyaan pertama boleh Teh Aul? Oke, siap. Ini ada banyak pertanyaan yang menarik sebetulnya. Cuman ini ada saya highlight aja beberapa.
Ada dari akun Rudi Bouti, nih kakak Rudi Bouti, katanya apakah Ikro milenial keluaran King Salman sama Al-Kosbah ini sudah persetujuan atau izin dari MUI dan Menteri Agama RI katanya, khususnya masalah translate Latin dan kemasan baru ini, apakah sudah mengikuti kaidah yang berlaku dan EYD transliterasi Latinnya? Monggo bisa dijawab oleh siapa nih Kang Eka nih kira-kira? Mungkin oleh Pak Roni dulu ya, dan yang lainnya mungkin nanti boleh menambahkan seperti itu. Boleh Pak Roni? Ada yang bertanya tadi. Baik, terima kasih. Ya, jadi untuk perizinan untuk Iqra ini memang berbeda dengan Al-Quran. Kalau yang tadi disampaikan standar Kementerian Agama itu untuk Al-Quran. Jadi memang di Al-Kosbah kita sangat komitmen dengan Kementerian Agama bahwa kita ada produk yang memang menggunakan transliterasi vokal, ya seperti Iqra yang kita terbitkan ini. Tapi memang itu persetujuan dengan Kemenak ya. Nah itu kita wujudkan dalam bentuk Quran Duo Latin. Quran Kemenak ada izinnya, kemudian ada transliterasi Kemenak, ada transliterasi bacaan. Jadi ada 2 Latin. Nah, sementara Iqra ini dikategorikan bukan Al-Quran, jadi masih pembelajaran. Jadi ini kita tidak masuk ke perizinan Kemenak. Begitu. Baik. Mungkin begitu ininya. Iya. Ya. Dari Pak Sodak mungkin ada tambahan, nampaknya tadi ingin menambahkan. Silakan. Sebentar. Pas. Oke. Pak, ini ya. Baik, betul seperti kata Pak Roni. Jadi memang ini belum masuk dalam kategori Al-Quran gitu ya, karena ini kan masih belajar ya. Nah, mungkin nanti juga dari tim AMM, sebetulnya yang kita gunakan Iqra hari ini itu hampir semuanya tidak ada yang kita ubah. Jadi kalau kita perhatikan halaman per halaman, huruf per huruf dari Iqra yang sekarang ini ada itu semuanya hampir bisa dibilang sama ya. Semua sama ya. Ya betul. Jadi padahal dulu itu juga di pengantarnya Iqra yang sebelumnya itu sudah ada dari pengarahan Kementerian Agama, persetujuan dan segala macamnya sudah ada. Jadi lebih cenderung hari ini itu kita merepackage lagi gitu loh, package ulang gitu ya. Jadi kayak tadi mobil yang tadinya ini kita coba untuk pakai catnya lebih berwarna-warni, lebih mengkilap, metallic gitu apa gitu ya. Jadi mungkin nanti juga Ustadz Royhan atau Ustadz Iwan juga bisa ini. Saya yakin itu kalau saya baca sudah banyak sekali persetujuan dari Kementerian Agama, insya Allah gitu ya. Jadi dan di sini kita bukan dalam posisi mengganti kontennya enggak gitu, kita hanya package ulang. Itu sih, mungkin nanti silakan kalau mungkin ada yang dari tim AMM mau ditambahkan. Ya, boleh mungkin. Ya, pada intinya dari tim Al-Kosbah sendiri secara naskah, secara teks konten isi itu tidak melakukan perubahan sama sekali begitu ya. Karena kalau kita komparasi begitupun dengan jumlah halaman di buku Iqra yang milenial pun ini sama begitu ya dengan buku Iqra yang memang sebelumnya sudah dipublish seperti itu. Jadi tidak ada perubahan. Otomatis juga kalau misalkan tadi ditanyakan mengenai legalitas ya, kemudian izin Kementerian Agama dan lain sebagainya, insya Allah sudah sesuai seperti itu. Dan perlu dinotis kembali untuk transliterasi di sini adalah transliterasi vokal pengucapan sesuai dengan bacaan gitu ya. Jadi kalau misalkan so berarti so ya, jadi bukan sa. Ro berarti ro bukan ra dan lain sebagainya. Insya Allah juga semakin memudahkan. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu Teh Aul untuk pertanyaan pertama tadi, bagus banget. Terima kasih. Dilanjut lagi Teh Aul.
Oke, Mas Eka, kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Nah, katanya dengan sekian banyaknya metode membaca Al-Quran, salah satu yang melegenda adalah Iqra. Untuk cara pelafalan makhrajul huruf berbeda atau sama? Soalnya saya pernah belajar ngaji dengan metode yang sama, tapi cara makhrajul hurufnya berbeda, kata Saiful Arifin. Katanya gitu, Kang Eka. Gimana tuh tentang makhrajul huruf? Kayaknya lebih cocok Ustadz Iwan Rustiawan kayaknya. Ustadz Iwan ini cocok banget ini menjawab pertanyaan mengenai metode makhorijul huruf ya ketika kita belajar mengaji gitu. Jadi bisa jadi mungkin metode makhorijul hurufnya berbeda mungkin ya metode pengajarannya atau seperti apa mungkin dari Pak Ustadz Iwan apakah masih ada? Oh masih ada. Pak Ustadz boleh bantu untuk menjawab pertanyaan ini Pak? Sebentar kita astu unmute dulu. Pak Iwan. Sebentar. Assalamualaikum Pak Iwan. Untuk mikrofonnya boleh mungkin diaktifkan terlebih dahulu Pak Ustadz. Kalau mobil diantar besok atau Pak ya ngambil? Sorry ngambil. Sekarang aku nggak tahu. Coba bisa ulangi lagi ya tadi. Oke, Pak Ustadz Iwan. Oke, sudah Dari aktif. Ibu siapa tadi? Atau sahabat siapa? Teh Aul boleh diulangi kembali untuk pertanyaannya Teh Aul. Teh Aul. Iya, saya bacakan lagi ya Pak ya, katanya. Dengan sekian banyaknya metode membaca Al-Quran, salah satu yang melegenda adalah Iqra. Cara pelafalan makhrajul hurufnya berbeda atau sama nih dengan Iqra yang sebelumnya atau yang sekarang? Karena katanya beda-beda nih dari guru yang tadi sempat disebutkan Kak, karena beda guru kadang makhrajul hurufnya beda-beda nih Ustadz, katanya gitu. Jadi tadi kan Pak Ustadz Iwan sempat menyampaikan juga ada 121 metode pembelajaran Al-Quran di Indonesia tuh Pak Ustadz. Nah itu kalau untuk metode makhorijul hurufnya sama atau beda-beda juga nih Pak Ustadz? Sekarang saya tanya dulu ya ke Teh Aul. Sepemahaman Teh Aul itu ketika membaca Al-Quran kira-kira ada yang beda nggak cara pengucapan makhorijul hurufnya? Nah lo Teh Aul. Gimana nih, saya bingung jawab ini kalau saya kayak gini. Kayaknya sama ya, sama beda ya. Sama ya Pak Ustadz. Itu. Jadi untuk pengucapan makhrajul huruf itu sama ya. Ini dari berbagai metode yang tadi saya sampaikan ya. Itu dari apa? Dari model penyusunannya. Ya, tapi kebanyakan dari sekian metode itu rata-rata 6 jilid sama persis seperti metode Iqra. Oh ya. Ya. Nah itu, tapi untuk pengucapan makhrajul huruf itu sama ya. Nah mungkin tadi ya tadi saya singgung itu tentang pengucapan dari masing-masing daerah itu beda-beda. Logatnya mungkin. Tapi kan itu tetap salah. Ya. Nah, jadi ya. Seperti kalau orang mana Sulawesi itu ketika mengucapkan ro itu jadi apa? Ra. Ya, itu pakai a. Itu sama seperti orang NTB juga ya ada. Kalau orang Bandung, Jawa Barat tadi saya sampaikan, fa jadi pa. Pa. Nah, jadi bukan fa. Itu Eva bilang Epa. Kayak gitu. Jadi aslinya itu sama semuanya. Cuman kan ketika mengucapkan itu kan orang karena punya ciri khas dari berbagai daerah itu beda-beda. Tapi itu harus dibetulkan. Ketika kita mengajar harus dibetulkan, diluruskan. Ya, tadi saya singgung ada lagi ya, jadi nga, za jadi iya. Ada lagi seperti itu, za jadi iya. Mohon maaf, kalau bayar yakat di mana ya? Jadi pengucapan apa zakat jadi yakat. Nah itu tetap kita luruskan ya. Dan ustadz pengajar itu harus betul-betul bisa mengucapkan, mencontohkan dengan baik dan benar kepada siapa? Kepada santri atau kepada muridnya. Ya. Syukran Ustadz. Akhirnya tercerahkan ya, Teh Aul ya. Ya.
Dan dari beberapa metode itu penyusunnya beda-beda penyusunannya ya. Ada yang dari A, Ba, ada yang dari Sa, Sya, ada yang pakai lagu ya. Itu biasa seperti itu. Ya, ada juga namanya metode tilawati ya. Metode tilawati ini ya, itu pakai lagu cara mengajarkannya. Itu pakai lagu. Jadi ada beberapa metode yang beda dari penyusunannya, pengenalannya. Nah, itu. Tapi cara penggunaannya itu sama. Baik, syukron katsir Pak Ustadz untuk Itu jawabannya. Akhirnya mencerahkan kita semuanya yang tadinya penasaran nih gitu. Wah, benar nih untuk makhorijul huruf beda-beda gitu metodenya. Oh, ternyata pada intinya sama seperti itu. Nah, lanjut nih Teh Aul untuk pertanyaan terakhir ya. Ya betul Kang Eka, ini pertanyaan terakhir. Alhamdulillah sebetulnya banyak, cuman saya bingung sebetulnya milih yang mana, tapi saya kira-kira aja deh milih yang mana. Insya Allah nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab di sesi webinar malam hari ini tetap akan kita kumpulkan, dan nanti secara tekstual atau nanti jawabannya secara berkala di luar forum webinar ini nanti kita akan bantu jawab seperti itu ya Teh Aul ya. Ya betul Kang Eka, langsung aja ya kita jawab langsung ke pertanyaan yang terakhir. Nah ini dari Teh Handini Putri nih katanya, umumnya pada usia berapa tahun sih anak bisa diperkenalkan atau diajarkan Iqra nih kayak gini? Mungkin lebih ke metode kali ya Kang Eka ya. Iqra ini harus diperkenalkannya mulai dari umur berapa gitu? Oke, siap. Ini yang Pak Iwan ada pertanyaan lagi nih Teh Aul nih. Oke, ya. Ada pertanyaan lanjutan nih untuk Pak Ustadz Iwan. Boleh. Pada umur berapa sih kalau misalkan kita punya anak, kemudian anak tersebut kita kenalkan untuk mempelajari bacaan Al-Quran termasuk menggunakan Iqra ini? Kira-kira apakah ada patokan umurnya, mulai belajarnya umur tahun berapa enggak, Ustadz? Begitu. Kurang lebihnya seperti itu mungkin ya. Baik. Kalau di tempat kami di Yayasan Tim Tadarus AMM itu punya lembaga pendidikan yang namanya TKA TPA. Ya, jadi kita mulai menerima santri untuk belajar Iqra ya, itu dari usia TK, dari usia 4-5 tahun. Tapi alangkah bagusnya misalkan di rumah itu ibunya atau bapaknya atau keluarganya itu boleh mengajarkan pada usia 3 tahun lah, 3 tahun setengah. Tapi lebih pasnya standarnya itu ya sesuai dengan dengan usianya, yaitu usia TK, usia 4 tahun. Nah, seperti itu. Oke, siap. Berarti untuk tolak ukurnya rata-rata di sekitar umur 4 tahunan atau pas waktu masuk TK ya, TK atau TPA seperti itu. Tapi kalau misalkan lebih muda lagi ya, jauh lebih bagus lagi seperti itu. Bisa mulai untuk dikenalkan dengan bacaan. Bisa, cuma harus lebih sabar. Sabar ya, tentunya. Ya. Karena kita menghadapi anak ya masih bermain kan, belum bisa fokus kan, seperti itu. Betul. Makanya di tempat kami di Yayasan Tim Tadarus AMM ya, ada lembaga pendidikan menerima santri itu mulai dari usia TK. Wah, kalau usia dewasa menerima nggak Pak Ustadz? Teh Aul mau daftar? Ya menerima. Ada, boleh. Ada timnya kita. Ada timnya juga ya Ustadz ya. Baik. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kita berkunjung ke sana ya Ustadz ya. Amin. Untuk bersilaturahim bersama. Ya, nah, oke. Nanti bisa sahabat-sahabat Quran bisa dibantu dulu datang ke AMM ya. Kita cek bacaan-bacaannya. Masya Allah. Itu lebih afdol seperti itu. Aduh. Ya. Jadi siap datang saya Pak. Ada ujian dulu lah tahu ke sana. Kita tentang bacaan isi Iqra-nya ya. Nah, nanti bisa juga kembali ke Iqra 5 nanti. Masya. Aduh deg-degan nih. Ya. Takut nggak lulus saya tadi kalau ke sana. Udah pesimis duluan. Yang datang ke Jogja itu, yang ditampil itu ya,
kita cek lagi ya bacaan-bacaannya ya, ada yang kembali ke Iqra 4, Iqra 5. Masya Allah. Ya, padahal dia sudah mantap deh, tapi datang ke Jogja ya. Ya. Ada passing grade-nya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Iwan. Cekap. Ya, cekap mungkin Ustadz ya. Baik, terima kasih banyak. Oke, maaf. Terima kasih banyak untuk jawabannya dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa terjawab di sesi webinar kita malam hari ini karena memang waktunya terbatas. Jangan khawatir, insya Allah nanti tetap untuk pertanyaannya kita notice ya, kita akan save, kemudian nanti bisa dibantu jawab di luar forum seperti itu. Tentunya nanti juga kita akan berkonsultasi dengan pemateri-pemateri yang hadir di malam hari ini seperti itu. Nah, oke. Mungkin udah banyak juga nih yang nggak sabar nih Teh Aul. Ada sesi door prize gitu. Door prize yang pertama mengenai testimoni ataupun kesan dari Sobat King Salman mengenai produk Iqra yang baru launching ini, nanti setelah ini akan kita umumkan. Nah, yang pertama kita berikan kesempatan nih ke Pak Roni atau Pak Sodak. Pak Roni dulu deh. Pak, boleh dong memberikan satu soal nih buat Sobat King Salman sekalian untuk nanti kita cek di kolom chat masing-masing ya. Untuk jawabannya, untuk yang menjawab tercepat di kolom chat, kalau jawabannya benar maka berhak untuk mendapatkan door prize malam hari ini. Untuk Pak Roni mungkin Pak sudah menyiapkan soal Pak untuk peserta webinar malam hari ini. Kita buka sesi door prize dari King Salman dalam rangka launching Iqra. Pak Roni silakan untuk memberikan satu soal untuk peserta webinar malam hari ini, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya, buku Iqra, buku yang sangat legendaris, ya sudah 20 tahun lebih, ya. Siapa penyusunnya? Silahkan ditulis. Silahkan jawab. Masya Allah. Satu lengkap detik. Ya. Harus Allah, lengkap. 1 detik. Yang harus benar. Cara menulisnya harus benar. Oke, baik. Cara lengkap. Menulis harus benar ya Pak ya. Kita hitung 5 hitungan. Hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Wow, sudah selesai. Kolom chat banyak sekali. Kita cek untuk ini ya, mungkin dari sudah mulai ada nih dari Pak Imam. Sebentar. Ada yang jawab Kosbah, Pak. Oke, Pak Hairun Subang. Nah, dari tadi Pak Roni menyampaikan harus sesuai dengan metode pengejaan dan juga penulisannya harus tepat sesuai dengan EYD ya, KBBI. Oke. Menurut Pak Roni, kita langsung aja tanya ke Dewan Juri dan pemberi soalnya ya. Dari di sini ada atas nama Hairun Sabang, Bapak Asep Abdurrahman, Ibu Yuniati, Bapak Satrio, kemudian Pak Aswar ya. Kira-kira yang tulisannya benar. Nah, saya udah dapat satu sih Pak. Tapi kalau sekiranya dari Pak Roni sudah menentukan, kira-kira apakah ada yang sudah menjawab tepat sesuai dengan ejaan Pak? Atau kita yang tentukan? Cara menulisnya. Cara menulisnya K titik H titik spasi as ya. Tanda contreng di atas at ya. Spasi Humam. Oke, siap. Kiai Haji Asad Humam. Jadi K titik H titik as at Humam. K titik H titik as at Humam. Oke. K titik spasi K titik spasi H titik atau K titik tanpa spasi Pak? Pakai spasi Pak? K titik tanpa spasi.
Langsung H. Oke. K titik H titik pasti. K titik. Oke, Teh Aul boleh bantu Teh Aul? Oke, di mana yang paling titik sama atas? has pastinya. Oke, sebentar. Kita cek dulu. Pasti ada. Nah, ini dia. Dapat atas nama. Oke. Kita ucapkan selamat untuk pemenang door prize untuk soal yang pertama. Ini kepada Bapak Wahyudin. Nah, Bapak Wahyudin. Nih, Pak Wahyudin. Ini akan coba kita ini ya. Pak Wahyudin. Teh Aul boleh dicatat dulu ya. Ini atas nama Bapak Wahyudin. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua dari Pak Iwan, Pak Ustadz Iwan. Pak Ustadz, mau dikasih soal apa nih kira-kira Ustadz untuk pertanyaan door prize yang kedua ini? Apakah ada yang mau disuruh ngafalin Iqra semua jilid, Pak? Oke. Saya unmute dulu ya, Pak. Oke, Pak Ustadz Iwan. Boleh untuk kesempatan memberikan satu soal ya untuk Sobat King Salman yang berkesempatan untuk mendapatkan door prize malam hari ini. Silakan Pak Iwan untuk soalnya. Siap-siap di kolom chat ya, teman-teman. Oke, baik. Tadi saya menyampaikan SKLPTQ Nasional AIM Yogyakarta itu diterbitkan pada tahun berapa? Oke. Ya, kita cek. Kita hitung mundur. 5 hitungan mundur Teh Aul. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Oke, kita cek kolom komentar ya. Oke, kita cek. Tahun ada yang jawab poho, Pak Ustadz. Ada yang jawab poho. Lupa katanya, Pak. Aduh. Oke. Sip. Kita sudah bisa melihat siapa pemenangnya. Ada yang menjawab tahun Pak Asep Abdurrahman, tahun 1991. Apakah tepat? Pak Iwan, kita tanya dulu jawabannya. Ya, betul. Berarti tahunnya adalah tahun 1991. Jawaban pertama dan langsung benar. Ini diperoleh untuk Pak Asep Abdurrahman. Selamat Pak Asep Abdurrahman untuk kesempatan pada malam hari ini mendapatkan door prize dari King Salman. Oke, lanjut ke dari Pak Sodak atau R ingin ada pertanyaan atau soal untuk teman-teman Sobat King Salman? Pak Sodak boleh Pak? Oke, sebentar. Barangkali Pak Sodak atau dari tim AMM Ibu R? Bu R aja. Ya, Bu R aja. Ya, Bu R boleh Bu kalau ingin ada soal atau pertanyaan yang kita jadikan door prize nih malam ini. Sebentar. Oke, saya coba unmute dulu. Halo, Ibu. Oh, mungkin belum tersambung. Mungkin Pak Sodak, Pak. Kita meriahkan, Pak. Oke, sebentar. Oke, sudah saya unmute, Pak. Nah, tadi Ustadz Iwan menyebutkan CBSA. Wih. Singkatannya apa? Oke, siap. Apa singkatan dari CBSA sebagai metode dalam pembelajaran Iqra? Oke, kita hitung 5 mundur ya, Teh Aul ya. 5, dari pertama nih. 4, 3, 2, 1. Stop. Oke. CBSA, jawabannya apa Pak Sodak?
Jawabannya adalah cara belajar santri aktif. Oke. Nah, ini kita cek Teh Aul siapakah yang berhak untuk mendapatkan. Ini soalnya belum selesai tapi yang jawab udah banyak nih. Oke. Nah, kalau saya tidak salah ini saya cek atas nama Ibu atau Bapak Marijan. Betul ya Teh Aul ya? Oke, kita notice, dicatat Teh Aul. Baik. Wah, seru sekali webinar kita malam hari ini. Sudah ada tadi 1, 2, 3 ya untuk pemenang yang mendapatkan door prize dari hasil menjawab soal dari pemateri tadi ya. Alhamdulillah ada 3 orang dan sekarang silakan Teh Aul dipilih 1 orang pemenang untuk kesan dan juga testimoni terbaik atas hadirnya buku Iqra King Salman saat ini. Silakan dipilih atas nama siapa Teh Aul. Aduh, ini maksudnya saya bingung banget karena banyak banget dan bagus-bagus kesan-kesannya. Ini kira-kira boleh lebih dari 1 nggak nih kira-kira? Oke, 1 dulu deh. Satu dulu ya. Agak susah nih saya milihnya, tapi semoga ini paling terbaik nih ya. Yang terbaik, bismillah, nggak apa-apa. Saya pilih dari akunnya Pak Afifuddin. Pak Afifuddin, Masya Allah. Ya, boleh gimana saya tuh? nih, Kang Eka? Boleh, bacain dong. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum walhamdulillah, katanya. King Salman meluncurkan produk yang sangat bagus dan bermanfaat. Alhamdulillah, Iqra ini akan sangat bermanfaat bukan hanya untuk kalangan generasi milenial, tapi untuk para orang tua atau dewasa yang sangat perlu belajar Iqra. Karena banyak kalangan dewasa pun belum fasih atau parahnya belum bisa. Jadi sebenarnya tidak ada kata malu untuk belajar Al-Quran. Seperti itu. Atau belajar Iqra ya maksudnya mungkin. Seperti itu Kang Eka, itu isinya. Jadi, kok menarik gitu loh isinya. Siap. Oke, kami ucapkan selamat ya untuk para peserta webinar dari Sobat King Salman semuanya dan Sobat Iqra yang sudah berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Door prize-nya adalah dari King Salman memberikan free buku Iqra. Insya Allah di luar forum ini nanti kita akan berkomunikasi ya perihal untuk teknis nanti pengiriman door prize-nya seperti apa ya. Jadi kami ucapkan selamat dan jangan khawatir untuk Sobat King Salman yang lainnya yang mungkin tadi sudah ikutan menjawab soal ataupun ikutan tadi mengirimkan testimoni dan kesan namun belum terpilih sebagai pemenang. Jangan khawatir karena insya Allah untuk sesi-sesi berikutnya kita akan mengadakan program-program yang lebih spektakuler lagi tentunya ya. Baik, tak terasa Sobat King Salman sekalian kita sudah lebih dari 1 jam ya. Iya Kang Eka, ini ada info tambahan sedikit. Jadi boleh. untuk nanti pemenang dari door prize tadi ada sekitar 4 orang ya kurang lebih ya. Iya, itu betul. boleh menghubungi tim supportnya masing-masing. Jadi nanti kita biar tahu nih karena kan takutnya di sini kita nggak bisa hubungin via Japri di sini ya. Jadi silakan menghubungi admin support atau tim King Salman yang masing-masing ya. Jadi nanti biar kita tahu ternyata ini yang pemenangnya gitu. Jadi biar langsung terdistribusi langsung gitu ya. Oh iya ya? betul. Jadi nanti bisa menghubungi tim admin support aja. Ya tadi sudah dicatat pemenangnya siapa aja Teh Aul? Pak Wahyudin, Pak Asep Abdurrahman, Pak Marijan, yang keempat adalah Pak Afifuddin. Oke, silakan untuk nanti menghubungi tim admin support kemitraan King Salmannya masing-masing untuk nanti kita membahas teknis untuk klaim door prize-nya. Oke, tak terasa sudah 1 jam lebih kita berbincang, banyak sekali informasi, ilmu-ilmu yang luar biasa kita dapatkan di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ya meeting kita, pertemuan kita pada malam hari ini dan mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Terlebih bahwa
silaturahim mudah-mudahan juga bisa memanjangkan umur dan juga memanjangkan dan meluaskan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin kita akan menutup program webinar kita di malam hari ini tentunya dengan berdoa bersama yang mungkin pada kesempatan malam hari ini kami berikan untuk waktunya Bapak Ustadz Iwan Rustiawan. Kita tutup sesi meeting kita dengan berdoa bersama Pak Ustadz Iwan. Oke. Baik sahabat Iqra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih bakat dan didoakan oleh para malaikat ya. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan wa yakafi mazidah. Ya Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarak rabbana ya dzal jalali wal ikram. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Amin. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wan najatan minan nari wal afwan lisab. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil ibadah zukhum bi rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Iwan yang telah memimpin doa kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan doa yang telah kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah untuk kemudahan serta kelancaran kita dalam menjalankan segala aktivitas. Wal akhir, terima kasih banyak untuk Sobat King Salman sekalian dimanapun Anda berada. Sebuah kebanggaan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam forum webinar di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita berjumpa kembali di sesi pertemuan berikutnya. Saya Eka Purnama dan rekan saya Aulia. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan dan mohon maaf bila selama pelaksanaan webinar ada banyak sekali kekurangan yang kami lakukan. Akhirul kalam, kami dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berlimpah berkah sahabat King Salman. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Om Eka, Pak Roni, Om Edu, Pak Roni, sehat-sehat, Pak Iwan, Pak Tata, Ibu Yuni. Terima kasih semuanya. Kang Eka. Atur nuhun sadayana. Kang Eka, turun Kang. Oh Pak Apip, wah cerah sekali ya dapat door prize Pak Apip. Alhamdulillah. Selamat Pak Apip. Iya, Dayul, terima kasih Dayul. Ya Allah. Hampir 300 orang tadi kita meeting, luar biasa. 3.000 Kang. 3.000. Wah, dahsyat. Aulia, halo. Pak Nafisa. 300 orang. Alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditunggu untuk launching Iqra-nya ya, besok admin order udah siap untuk ending. Ya, siap langsung. Punya dulu ya, untuk teman-teman semuanya harus punya dulu, nanti ngelihat sekarang banyak nih pertanyaan, makin penasaran kan dengan Iqra-nya seperti apa sih. Nah, bisa dipesan dulu. Oke. Kurang 2 lagi Kang Eka. Kurang 2 lagi. Emang buat siapa? Anaknya 3. Oh, anaknya 3.
Oke, siap. Nanti kita akan ada program-program spektakuler lainnya. Ya, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum. Dadah.